everyone? Dan? Komplit. Oke. Ya, Paling tuh banyak yang menang tuh sebenarnya Kak Eka. Curang ya. Nggak dihitung. Orang dalam. Tahu. Okay, so hope you had fun with the scavenger hunt. Semuanya Oh yeah. finding stuff in your house. So now kita akan lanjut ke our word yang akan deliver the word, and is one of our campus missionaries in every nation campus, one of my mentor, and that is Kak Irma. Thank you guys. Aku mau share screen dulu. Bentar. Hai ya guys, apa kabar semuanya? Baik. Baik, karena aku menang. Udah lama banget kita nggak ketemu, kayak hampir udah berapa sih? 4 bulan ya kita nggak ketemu ya? 4 bulan, betul. Ya, I miss you so much. Hari ini tuh hari pertama Heritage, jadi I feel kayak, udah bisa ketemu kalian face to face, walaupun itu virtual, itu membuat aku kangennya terlepaskan buat kalian. Thank you for join with us hari ini juga, dan hari ini kita akan berbicara tentang when questions are answers. Ketika pertanyaan menjadi jawaban, ketika pertanyaan Kristus Yesus menjadi jawaban buat diri kita, buat hidup kita. Nah, hari ini we gonna talk about, nggak bisa ini. Wait. Why do you call me Lord, Lord? Mungkin this verse atau this kata ini sering banget kalian juga denger maybe ya. Kenapa kamu panggil aku Tuhan, Tuhan? Mari kita baca firman-Nya di Lukas 6, 46 sampai 49. Tadi kan kalian tuh udah disuruh tuh ambil Bible. Coba boleh dibuka Lukas 6, 46 sampai 49. Aku bacain. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, dari firman ini, yang tadi, yang kenapa engkau panggil aku Lord, Lord, gitu. Sebelum aku mulai, let's pray. Kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Pagi ini kami berkumpul, Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada kami. Speak to us personally, Lord. And I pray that you open our heart, open our ears, and open our eyes juga, Tuhan. Biar kami bisa melihat, Tuhan, apa yang Engkau mau untuk kami belajar, Tuhan. Dan biar kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelumnya, background daripada firman ini, konteks daripada firman ini, kenapa sih Yesus bertanya, kenapa kamu panggil Tuhan, Tuhan? Iya kan? Nah, background-nya apa sih gitu loh. Dan di sini tuh Yesus sedang di dalam, dia sedang mengajar kepada ke-12 muridnya pada waktu itu. Dan kalau kalian bisa lihat, di ayat-ayat sebelumnya itu ada berbicara tentang hari Sabat, berbicara tentang kasihilah musuhmu, love your enemies. Itu kan gak gampang ya kan, tapi bagaimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Nah, dan yang kedua, kenapa di dalam teks ini pada waktu itu banyak juga orang yang datang kepada Yesus hanya untuk meminta kesembuhan, karena Yesus selalu melakukan hal-hal yang miracles gitu. Dan
di sini banyak banget orang-orang yang minta kesembuhan. Kalau yang sakit disembuhkan sama Yesus. Makanya Yesus menyadari bahwa tuh ada pada saat itu orang-orang yang cuma ingin datang kepada Yesus hanya kalau dia butuh saja. Contoh dia sakit, dia butuh kesembuhan gitu loh. Dan ada juga orang yang sungguh-sungguh. Jadi ada dua nih, ada yang taat dan ada yang tidak, ada yang obey God, ada juga yang tidak gitu. Maka Yesus menyimpulkan bahwa yang tadi kalian lihat gitu, ada dua orang yang membangun rumahnya di atas dua fondasi. Yang pertama di atas batu dan yang kedua di atas pasir yang tanpa dasar. Nah, saat badai banjir datang, hebatlah kerusakannya bagi yang tidak ada dasarnya. Tapi yang mempunyai dasar di atas batu, dia malah berdiri kokoh gitu loh. Sama juga di setiap kehidupan kita. It's the same thing in our life gitu loh ya kan. Dasar seperti apa yang kita punya dalam hidup kita. Atau siapa sih, apakah kita taat atau tidak dalam kehidupan kita untuk mempercayai hanya Yesus saja sebagai Tuhan. Nah, di sini aku hanya cuman kayak mau kasih tahu bahwa apakah yang kita lakukan ini hanya rutinitas atau karena kita mau taat kepada Tuhan. Mungkin kita cuman rutinitas kita ya udahlah, aku cuman baca Alkitab doang gitu, atau mungkin juga kita cuman berdoa, atau kita tolongin orang, or we just attend the heritage atau attend the service karena kita dilihat bahwa you are a Christian kayak gitu. Mungkin kayak tapi sebenarnya hati kita tuh kosong, but in reality deep in our heart we are far away from Him. Karena apa? Karena kita cuma jadi orang-orang yang kayak seperti hipokrit gitu, orang-orang yang cuma mau dilihat saja gitu, dilihat untuk baca Alkitab, dilihat berdoa gitu loh, di depan orang aja, tapi ternyata di dalam hati kita kosong gitu, kita jauh daripada Tuhan. Nah, makanya Tuhan Yesus menyimpulkan di pertanyaannya, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Makanya dia bilang apa? Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Gitu loh. Dan di sini dibilang juga jangan kayak maybe kita udah tahu gitu kita harus baca Alkitab. Siapa di sini yang baca firman Tuhan setiap hari? Wow, iya kan? Mungkin kita tahu untuk baca firman Tuhan setiap hari untuk bangun hubungan sama Dia, tapi apa? Kita biasanya malah pengen mainan, lebih melihat kayak mainan lebih enak, mungkin main Mobile Legend atau mungkin nonton Netflix sampai malam-malam yang kayak gitu. Dan sekarang pertanyaannya adalah siapakah Tuhan kita? Apakah Yesus atau Tuhan kita adalah permainan atau nonton itu? Kita lebih suka dengan hal-hal duniawi. Itu pertanyaan buat diri kita gitu loh. Dan jangan jadikan Tuhan sebagai ban serep. Tahu nggak sih ban serep apa? Kalau di mobil tuh biasanya ada ban cadangan di belakang. Sewaktu mobil itu bocor di jalan saat dipakai, jadi mobil itu bisa diganti dengan ban cadangan itu. Nah, jangan jadikan Tuhan seperti itu. Kalau kita butuh, kita datang. Kalau mau ujian, kita berdoa, Tuhan, tolong dong, aku mau ujian. Bukan cuma saat kita susah. Tapi you know what? God always be there for you. He always be with you. He never leave you and never forsake you. Dia nggak pernah ninggalin kita, tapi tahu yang ninggalin dia siapa? Kita semua. Yang nggak obey sama dia siapa? Kita semua gitu loh. Jangan jadikan dia sebagai ban cadangan, ban serep gitu. Dan apa sih masalah kita gitu? Makanya dibilang padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Masalah kita adalah tentang ketaatan. And Lordship demands obedience. Ketuhanan itu menuntut kita untuk taat. I know kalau dalam mungkin kayak masa-masa kita gitu, maybe waktu itu dulu juga aku orang yang rebel, mungkin orang yang nggak taat gitu. Kalau di sekolah gitu loh ya kan, disuruh kerjain PR di rumah, aku kerjain PR-nya misalnya di sekolah gitu, aku datang duluan mungkin. Terus
misalnya kalau di sekolah apa peraturan yang aku sering nggak OB ya, kayak nggak boleh berisik biasanya tuh ya kan kalau di kelas gitu ya kan, nggak boleh berisik, aku berisik yang kayak gitu-gitu, tapi aku nggak obey gitu loh. Dan you know what gitu loh, I know it's hard to obey the law, it's hard gitu, susah banget gitu kita untuk obey, karena kalau kita lihat dari Kejadian, Adam and Eve itu jatuh karena apa? Ketidaktaatan dia tidak taat, dia berdosa, dan it's our sinful life juga, kita nggak bisa obey. Dan you know what, saat kita nggak obey, kita nggak punya rasa secure, kita nggak punya rasa aman, kita jadinya kekhawatiran. There is something missing in our life kalau kita nggak obey. Contoh kayak jalan busway, kan itu bolehnya cuma buat Transjakarta kan, jalur busway, tapi kadang orang pernah nggak lihat orang yang naik motor atau mobil pribadi masuk jalan busway? Pernah nggak? Nah, kalau kalian pernah lihat, itu kan cepet sih, emang jalannya enak gitu, nggak macet. Tapi apa? Saat kita lewat situ tuh deg-degan rasanya, ya nggak? Karena apa? Kita melanggar peraturan. Kita tidak obey gitu dengan apa yang pemerintah sudah katakan gitu. Sama halnya, saat kita nggak obey sama Tuhan, kita nggak punya rasa aman. Kita takut, kita khawatir gitu. That's why today Lordship demands obedience. Kita diminta untuk taat. Dan di sini Matthew 7 verse 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kita yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita nggak cuma mendengar saja. Kita nggak cuma tahu saja. Oh, maybe you guys udah dari kid church ya kan, preteen, terus sekarang heritage. You know all about the word of God. Maybe. Tapi apa? Apakah kita menjadi pelaku firman Tuhan? It's a question into your in your heart gitu loh. Apakah kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan, atau kita tuh jadi orang yang hipokrit, yang udah tahu tapi kita tidak menjalani itu. Kita menjadi orang yang munafik. And jadi orang yang munafik itu capek. Karena apa? Kalian harus berpura-pura. Oh, I'm a followers of Christ, tapi inside your heart, you apa? Nggak obey dengan firman Tuhan. Makanya dibilang di Yakobus 1 ayat 22 juga dibilang, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak, demikian kamu menipu diri kamu sendiri. It's the same like hypocrite gitu loh. Kita menipu diri kita sendiri gitu. Dan apa sih, bagaimana caranya gitu loh. Bagaimana kita bisa obey sama Tuhan? Yang pertama adalah we have the relationship with God. Kita punya hubungan dengan Dia. And I know before kita berbuat dosa, kita banyak dosa ya. Hidup di dalam dunia kan kita masih hidup dalam daging kan. Itu susah gitu kalau misalnya kita, tadi yang apa namanya, kita maybe some of us kayak belum tahu siapa Yesus atau belum pernah terima Yesus. When we accept Jesus, we have the relationship with God gitu loh. Dan you know what? Accepting Jesus is not just a ritual. Oh, okay, I just follow my parents because they are a Christian. So, okay, I just follow them. It's not just a ritual about that. Okay, I just go to church atau heritage. So, I'm a Christian. It's not just that. Tapi you know what? When we accept Jesus, we have the relationship with God. We are sons and daughters of God. Then we have the relationship. And you know what? When we have relationship, when the more we know Him, the more we obey Him. The more we know Him, the more we can submit to Him. Saat kita punya hubungan dengan Tuhan, kita lebih gampang untuk taat kepada Dia. Dan yang kedua adalah repentance of sins, bertobat dari setiap dosa, ya kan? Dan di sini apa? I really like this repentance, karena repentance is not just talk one time, kayak pertobatan itu nggak cuma satu kali seumur hidup, tapi pertobatan it's a lifetime. Kita bisa every day kalau misalnya ya
kayak for me ya, what I did is kayak kalau mau tidur aku selalu bilang, Lord, I'm sorry kalau hari ini misalnya mungkin aku menyakiti perasaan orang, mungkin aku berbuat dosa, I'm sorry. Jadi pertobatan itu every day, a lifetime, bisa kapan aja. Dan repentance produce a changed life. Jadi pertobatan itu menghasilkan apa? Hidup yang diubahkan gitu. Nah, saat kita mempunyai hidup yang diubahkan, itulah kita sudah tahu arti Injil itu dalam hidup kita. Amen. And I want to close with this. Jesus is Lord of all or not Lord at all. Apakah Tuhan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita atau tidak sama sekali? Ini adalah pertanyaan untuk diri kita. Apakah keputusan kita? Apakah kita mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita 100% atau tidak sama sekali? Jangan jadikan dia sebagai ban serep. Jangan jadikan dia sebagai ya kalau butuh aja, tapi jadikan dia Tuhan dalam hidup kita. Dan di dalam apapun, di dalam we can honor God in your money, we can honor God with your time, we can honor God with your relationship. So make Jesus is Lord of all. Dan sekarang pertanyaannya adalah apakah kita mau mempunyai dasar di atas batu atau di atas pasir? Which foundation yang kita mau? Dan aku percaya juga gitu, ada anugerah Tuhan, there's a grace, and benar-benar Tuhan yang menguatkan kita, sehingga kita bisa lakuin every single day, nggak dengan kekuatan kita, tapi kita minta apa? Kekuatan Tuhan untuk kita semua. Amin. Let's pray. Father God, thank you for today. Thank you for this opportunity. Tuhan, aku berdoa juga Tuhan biar firman ini juga Tuhan bukan hanya kami mendengar saja Tuhan, tapi kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Saat ini juga Tuhan, aku mau berdoa jika di dalam setiap kami ada yang belum tahu who is Jesus atau belum pernah accept Jesus as my Lord and Savior. Aku mau berdoa saat ini Tuhan untuk mereka. Jika kalian mau menerima Tuhan, kalian boleh pegang, taruh tangan kalian di dada kalian. I will pray for you. Tuhan, saat ini aku mau berdoa. Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami mau, Tuhan, Engkau bertahta dalam hidup kami, Tuhan. Engkau mau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami, Tuhan. Aku berdoa juga, Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Dan kami mau mempunyai hidup yang merdeka di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Tuhan, aku juga berdoa buat kami semua, Tuhan. Biar Tuhan berikan kami anugerah untuk kami bisa obey you, Tuhan. Berikan kami juga kekuatan, Tuhan, biar kami tidak cuma menjadi orang yang hipokrit, orang yang cuman hanya menjadi pendengar, Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu, Tuhan. Berikan kami juga wisdom, Tuhan, untuk setiap harinya, Tuhan. Kami punya hubungan dengan Engkau, and we can repent, bertobat, Tuhan, atas setiap kesalahan dalam hidup kami juga, Tuhan. Thank you, Lord. I surrender our time into your hands. In Jesus' name, amen. Amen. Welcome back to the main session. So we just have a few announcements before we end this meeting. Our first announcement is, that's funny, I don't remember any announcements. Do we have any announcements? Catherine, wait. We'll go back here next week, right? We will be back here next week, yes. So minggu depan jam 11 juga, so at 11 a.m. we will have this meeting at this Zoom link, I think. I'm so bad at this, I didn't prepare, I'm so sorry. Catherine, am I correct? I need Catherine to double check me. Am I right? Yes. Next week? Okay, next week at 11 a.m. guys, we will be back here. And if you guys still have friends who are not yet in Heritage, but they are already junior high school or high school, SMP atau SMA, you can feel free to add them to this group or add them to the WhatsApp group.
and send them this Zoom link and tell them to join us next week. At what time, guys? 11 a.m. Yes. Okay. So we will see you guys next week. Did I miss anything else? I feel like I'm missing another announcement. Nothing else? Okay. All right. So we will see you guys next week. Let's just close in prayer first, yeah? Father God, we thank you for today. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa berkumpul untuk this Heritage comeback meeting. Terima kasih Tuhan. I just pray for each and every one of us, Lord, that as we continue with our week, mungkin beberapa dari kita udah libur, let us enjoy our time with our families, enjoy our holiday, enjoy our much-needed break. And I just pray that you would continue to build our faith and build our foundation in you all throughout this week and for the rest of our lives. Thank you, Lord. Bless us in Jesus' name. And everyone, unmute yourself first and say, Amen. Amen. All right, we're gonna take a Happy picture amen. first. Jadi semua nyalain dulu kameranya, and we're gonna take a picture. Yay, I like pictures. Ready? This one I can point at the ugly people. What? Rahel and Maxwell. Ready? Maxwell. One. Ready? Your face. Again. Joe, Okay. where are you honestly? We're taking it. 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. Yay, okay. Thank you guys so much. We will send the picture in the group. Take care. And if you haven't followed Ian Campus Kuningan, feel free to follow Ian Campus Kuningan in Instagram. Yes. Bye-bye. Thank you, See you guys. guys. Have a blessed week. Bye. Healthy. Bye.